pusing kepalaku. Kalau hanya ada satu pelamar, atau dua, atau bahkan hanya ada tiga, ada empat. Tuan Arjuna, iya, Tuan Arjuna, dia tidak jelek, walaupun dia kurus. Dan juga Tuan Ahmad, dia orang yang baik juga. Dan juga Tuan Serabi, iya Tuan Serabi, dia orang yang baik, walaupun dia gendut. Persoalan ini sungguh bikin pusing kepalaku. Iya Tuan Dahlan, Tuan Dahlan. Tuan Dahlan, dia orang yang menarik juga. Adanya sungguh aku bingung. Kalau bisa aku gabungkan bibir Tuan Arjuna, hidung Tuan Ahmad, atau kepercayaan diri sendiri seperti Tuan Dahlan digabungkan dengan kekuatan Tuan Serabi, pastinya akan sangat mudah bagiku untuk memilih. Keadaannya sekarang ini bikin pusing kepalaku. Aku tahu apa yang harus aku perbuat. Di lotre. Benar, di lotre dan percaya pada Tuhan. Mendapatkan suami dengan cara menarik lotre. Akan aku tulis tiap nama pada secari kertas. Kemudian kertas itu akan aku gulung dan aku kacaukan gulungan itu. Kemudian kehendak Tuhan berlaku.
juga menerima penentuan Tuhan. Iya. Semua? Tuhan berikan semua ini padaku? Oh, tidak, tidak. Itu namanya poliandri, monogami. Seorang suami hanya untuk seorang istri. Oh, aku harus membatasi diri kepada seseorang. Ya. Aku harap kali ini Tuan Dahlan. Tidak, tidak, Tuan Dahlan. Tuan Arjuna yang sebenarnya aku pilih. Ya. Tapi mana looknya? Aduh. Tidak. Aku harus jadi gadis yang baik. Ya, harus jadi gadis yang baik dan biarlah nasib yang menentukannya. Ya. Pilihlah Ahmad. Dia itu yang terbaik dari semuanya. Kenapa Nona harus takut? Nona, saya ini Karim dan saya bilang, pilihlah Ahmad. Tuan, tadi dengar apa yang saya katakan? Ya, Aduh, saya malu sekali, Tuan. Nona Ambar, ambillah Ahmad. Lihat apa yang telah dia bangun. Gedung-gedung, pasar-pasar, bahkan gubuk-gubuk. Bagaimana yang lain? Satu-satu bukan tandingan bagi Ahmad. Mengapa Tuan Karim? Mengapa? Mengapa Nona Ambar? Hei Nona, sekarang lihat mereka itu siapa sebenarnya? Hah? Si Arjuna, si Serabi, si Dahlan. Siapakah sebenarnya dia itu, Tuan Karim? Tidak lain dan tidak bukan, dia itu adalah Ahmad. Ya, berkelakuan baik, Tuan Karim. Ya, kamu sopan santun. Sopan santun? Iya. Berkelakuan baik. Nona Ambar, Nona harus lihat dalam keadaan yang sebenarnya. Kasar, bertualang. Maafkan saya Nona Ambar, saya seharusnya tidak berkata seperti itu. Ya, tapi mungkin barangkali Nona akan suka dipukuli pada malam perkawinan. Dipukuli? Ya. Saya takut. Memang mereka itu benar-benar menakutkan. Jadi, Tuan mengajukan Tuan Ahmad? Tentulah. Sekarang ada kemajuan sedikit. Ahmad sedang menunggu di warung seberang jalan. Biar aku jemput. Tuan pasti mengajukan Tuan Ahmad. Sekali Ahmad tetap Ahmad. Yang lain bagaimana? Saya malu sekali, Tuan. Malu? Mengapa Nona Ambar harus malu? Nona tinggal katakan saja pada mereka bahwa Nona belum cukup umur untuk kawin. Mereka tidak akan percaya itu, Tuan Karim. Kalau begitu Nona boleh ambil sikap yang tegas. Gunakanlah kata-kata yang kasar. Seperti apa, Tuan Karim? Seperti orang gila. Tinggalkan rumahmu. Saya tidak bisa keluarkan kata-kata seperti itu. Malah menurut saya Nona itu tentu bisa. Nona harus benar-benar mencoba. Hanya itu tidak baik, Tuan. Dan Betul. mereka akan marah sekali. Iya, betul. Biarkanlah mereka marah. Toh mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Yang paling-paling mereka akan meludahi. Meludahi? Muka. Bisa saja terjadi. Sepertinya itu adalah salah seorang dari pelamar-pelamar Nona. Baik, saya tidak akan ikut campur dalam urusan ini. Nona Ambar, apa ada pintu keluar lain? Oh iya, ada Tuan Karim. Pintu belakang. Ya, baik. Oh, saya gemetar sekali, Tuan Karim. Santai, tenang, kalem. Ya, semuanya pasti akan beres. Baiklah, saya permisi. Silakan masuk, Tuan.
Tuan, bolehkah saya bertanya? Saya takut kesiangan, maka izinkanlah saya menerangkan. Saya ingin bicara sendirian dengan Nona. Kedudukan saya sebagai amternal tentu Nona sudah tahu. Saya ini regen, Nona. Sepanjang hari saya suruh dan perintah. Hidup saya senang. Saya disukai oleh chef-chef saya dan juga ditakuti oleh bawahan-bawahan saya. Nona yang terhormat, saya tidak mempunyai teman, kawan, ataupun sahabat selama hidup saya. Tentu Nona sudah mengerti apa yang saya maksudkan. Bilang terus terang, Nona. Bilang iya. Tuan, saya kira saya belum cukup umur. Loh? Maksud saya tidak pikir untuk kawin saat ini. Tidak pikir untuk kawin. Oh, apa gunanya mak comblang itu keluar masuk rumah ini? Maafkan saya, Nona. Saya tidak bermaksud. Saya tidak mengerti apa yang Nona maksudkan. Orang lagi ada urusan. Silakan masuk, Tuan. Nona, saya takut agak terlalu pagi. Bukankah begitu, Nona? Tuan Serabi, apa kabar Tuan? Setiap kulihat wajahnya, aku mau muntah. Nona Mbak, bagaimana tentang pertanyaanku tadi? Ya atau tidak? Ya Tuhan. Silakan masuk, Tuan. Baik, Nona. Selamat pagi, Nona. Barangkali saya datang terlalu pagi dari para kalangan pria terhormat tersebut. Tetapi Tuan, Nona, Sungguh kalangan terhormat. Dia sendiri berkelakuan seperti kambing bandot. Memikir kemari, aku bisa patahkan kaki dia yang kurus itu. Nona Ambar, bagaimana tentang pertanyaanku tadi? Aku banyak urusan. Waktuku sempit, jadi bagaimana? Ya atau tidak? Aku tahu apa yang harus aku katakan. Tuan, sungguh saya pikir, maksud saya, mengapa Tuan tidak pergi? Pergi! Oh, Nona bilang pergi. Aku tidak pernah kenal perkataan itu. Aku akan cari di Wonderbook atau Webbook Pastafel. Perkataan itu belum pernah diucapkan di mukaku. Nona mengerti. Ayo cepat. Kenapa harus berhenti, Mas? Tuan Salim, tali sepatuku terlepas. Nanti aku nyusul. Alah, sama rambut. Aku akan nyusul, Dek. Pancilah buntus, gadulah runtuh, tali sepatu lah pagar. Bah! Macam-macam lah. Anak muda, katakan kepadaku, apa gadis itu agak tidak sehat? Apa yang terjadi? Neraka dunia. Ia lari keluar kamar sambil berteriak-teriak. Dia mau pukul aku, dia mau pukul aku. Bagaimana tanggapanmu tentang ini? Ya Tuan, dia memang agak sering begitu. Dia itu agak sintik. Tuan keluarganya bukan? Ya, Macam apa? apanya?
Keluarga bagaimana? Ya, Tuan Serabi tentu tahu. Saya ini ada bau-bau. Ya, tante ibu saya itu ada apa-apanya dengan ayahnya. Dan ayahnya itu ada apa-apanya dengan tante ibu saya. Saya kurang tahu betul. Silahkan Tuan Serabi tanyakan langsung pada istri saya. Apa gadis itu sering diserang penyakit itu? Selalu. Ibunya selalu mengeluh saat 3 bulan Nona Ambar sebelum dilahirkan. Sebenarnya aku menginginkan gadis yang agak berotak, tapi asal hartanya beres, ya wes lah. Oh lah, tapi dia itu tidak punya apa-apa, Tuan. Apa? Ya, dia itu miskin, bagaikan tikus dalam got. Bagaimana dengan rumah batunya? Rumah batu. Sekarang lihatlah tuan-tuan. Lihat, rumah terbuat hanya dari batu-batu. Selebihnya hanya dari barang rongsokan. Kayu-kayunya juga dimakan ayam. Tidak ada tangganya. Betul itu. Ya betul lah. Tuan, sekarang saya bertanya. Rumah sekarang dibuat dari bahan apa? Kayu? Bukan. Dari kertas keranjang sampah. Apakah itu rumah? Baik, saya akan jawab. Rumah ini didirikan hanya untuk digadaikan. Oh, tapi rumah ini tidak digadaikan, bukan? Rumah ini didirikan tidak hanya sudah digadaikan, tapi pajaknya telah 2 tahun belum dibayar. Ya, abangnya juga telah siap mau menyerobot. Dia itu ningrat, penjudi dan perampok. Ya, bahkan ibunya saja sudah habis-habisan dirampok, hanya tertinggal selai hutang. Tapi si Nyonya Elia bilang, oh, jadi dia penipu besar. Tapi aku juga tidak bisa percaya dengan orang ini. Aku harus selidiki ini. Tuan Karim, Ya, boleh saya bertanya, Tuan? oh tentu, silakan. Jadi saya ini kan tidak bisa bicara Inggris, Tuan. Jadi agak sukar bagi saya untuk mengetahui apakah seseorang itu bisa bicara Inggris atau tidak. Ya. Umpamanya Nona Ambar, Tuan, bisa dia bicara Inggris? Tidak satu kata pun. Tidak satu perkataan pun? Ya, tak sepatah kata pun. Tuan Arjuna, Nona Ambar dan istri saya itu sama-sama bersekolah. Ya, istri saya itu sangat pandai dalam bahasa-bahasa yang menakjubkan. Saya harus kenalkan Tuan dengan istri saya. Tuan, apa Tuan bisa bahasa Cina? Hanya bisa ngomong ni hao ma, Tuan. Baik, kalau begitu biarkan istri saya bicara Cina dengan Tuan. Ya, Nona Ambar. Nona Ambar itu selama bersekolah hanya menghabiskan waktunya dengan berdiri di sudut ruangan. Itu tentu tidak cukup bagi guru Inggris. Nona Ambar itu harus dikeluarkan, harus dionslah. Aku benar. Baru pertama kali aku lihat Nona Ambar itu aku tahu dia tidak bisa bicara Inggris. Apa itu bahasa Inggris? Apa yang ingin ku tahu? Apa itu mak comblang? Tentu ia kuntilanak. Mulutnya penuh dengan kebohongan. Dari rumah batunya, sendok-sendok peraknya, bahkan dokarnya yang kapan sedia di bawah melancong. Katanya perempuan itu penuh dengan dongeng seperti wartawan-wartawan kita. Tunggu saja sampai ku tangkap dia dengan tanganku. Permisi, tuan-tuan. Itu dia setannya. Nyonya Elia, Nyonya ini telah mengkhianati saya. Pembalasan akan beriman kau, Nyonya Elia. Kalau tuan-tuan tidak bicara bersamaan seperti ini ya toh, mungkin saya dapat menangkap apa-apa saja yang tuan bicarakan. Dinding batu bata. Dinding apa itu? Loh, ya jangan salahkan saya toh. Barangkali memang begitu. Seharusnya tuan salahkan arsiteknya. Seluruh rumah ini sudah digadaikan. Semoga setan menelanmu. Tuan sungguh tidak tahu berterima kasih. Siapa saja kan senang bila ada orang yang mau memikirkan kebahagiaannya. Tapi Nyonya Elia, Nyonya bilang dia itu pernah bersekolah. Dia itu tahu ilmu Inggris, ilmu bumi, ilmu Jerman, ilmu gendang.
sebagai batu permata itu kalau dia sebenarnya batu jalanan? Hah? Dia bilang bahwa kau ini anak setan. Karena dia gendut seperti babi, dia pikir dia orang yang sangat penting. Nyonya Elia. Nyonya Elia. Dengan sangat sedih saya harus mengatakan bahwa Nyonya itu adalah seorang penipu. Penipu yang sangat licik. Nyonya kan tahu kalau saya tahu Nyonya Amber itu tidak bisa bicara Inggris, tidak pernah bersekolah, saya akan sungkan menginjakkan kaki saya di lantai rumah ini. Aku sungguh merasa tersesat. Pendidikan itu seperti arak obat. Tuhan mudah sekali minum terlampau banyak. Kenapa ketawa? Hah? Dia bilang Bagaimana Nyonya Elia menjodohkan seseorang yang disusun oleh Madam Elia, ratu dari segala nenek ke bayi? ayahmu baru sinting barangkali waktu membeli ibumu. Ayahmu baru sinting barangkali waktu beli ibumu. Aku geli, aku payah, aku akan mati ketawa. Tuan, saya hargai kegembiraan yang Tuan bawa. Ya, ini mengingatkan saya pada matros Mokhtar Bahak. Tertawa dia itu menular. Siapapun yang melihat dia tertawa pasti ikut tertawa. Ya Tuhan, Tuhan mengampuni hamba-hambanya. Wanita selalu saja begitu. Ia ingin melampaui batas kemampuan. Nah, kalau saya mau menjodohkan seseorang, tentu semuanya sudah beres. Tuan suka menjodohkan seseorang. Nah, ya, saya bisa menjodohkan seseorang dengan seseorang. Ya Tuhan, orang yang dicari. Berkali, kawinkan saya dengan Nona Ambar. Ya, baik. Saya akan jodohkan Tuan Dahlan dengan Nona Ambarita, tapi dengan satu perjanjian. Ya, bagaimana? Ya, serahkan saja semuanya pada saya. Serahkan semuanya Ya, sampai kawin. sampai bentuk nangan. Wah, tapi setidaknya biarkan saya ketemu dulu dengan Nona Ambar. Wah, tidak perlu Tuan Dahlan. Tuan Dahlan silakan pergi, pulang ke rumah, tunggu dan enak-enak. Ya, Menunggu berapa lama? lama. Urusan sipil seperti ini hanya soal jam, Tuan. Hebat. Tapi tentunya Tuhan kan memerlukan apa-apa tertulis. Surat keterangan diploma saya, surat keterangan pekerjaan saya. Tapi bagaimana kalau Nona Ambar menanyakan itu? Biarlah saya mengambilnya dulu, Tuhan. Ya, tidak perlu sama sekali. Tuan Dahlan silahkan pergi, pulang, enak-enak dan tunggu. Tunggu. Ada-ada saja. Kemana? Sama betul dia benarkan tadi sepatu. Biar aku lihat sebentar. Tuan, semua telah pergi. Tak seorang pun tinggal. Ya. Tak seorang pun. Saya tidak tahu, Tuan Karim. Saya gemetar seluruh badan.
Tuan Serabi itu dia sungguh menakutkan. Bakal istrinya mungkin akan habis dipukuli. Dan saya berpikir mungkin dia datang lagi. Kalau menurut pendapat saya Nona Ambar, Nona tidak akan lagi berjumpa dengan Tuan Serabi ataupun Tuan Arjuna. Tapi bagaimana Tuan Dahlan? Aku mesti dengar apa yang dikatakannya tentang diriku dengan mulutnya yang lancip seperti bunga kuncup mawar itu. Siapa? Tuan Dahlan. Sungguh saya tidak bisa pikirkan yang Nona maksudkan itu si keledai itu. Apa? Tapi dia tampan juga Tuan Karim. Ya. Tapi dia itu minum seperti ikan. Apa ini? Tentunya saya tidak bisa kawin maksud saya dengan seorang pemabuk. Lebih jahat daripada itu Nona Ambar. Dengar Tuan Karim, Tuan berbicara berbalik. Seharusnya Tuan puji kebaikan saya, bicara baik-baik tentang kualitas saya. Tapi sungguh Tuan berbicara berbalik. Siapapun yang tidak pro kita berarti anti kita. You know? Dahlan, kenapa dia masih di sini? Nona Ambar, lihat apa yang saya katakan. Dia hampir tidak bisa berdiri karena mabuk. Nona Ambar, Nona harus segera usir dia dari sini. Ya, usir. Baiklah, saya harus pergi. Permisi. Dia berjanji bicara baik-baik tentang diriku, tapi malah sebaliknya, sinting. Nona Ambar, Saya tidak enak badan Tuan. Kepala saya pusing. siapa orangnya yang tidak mempunyai kekurangan, Nona? Coba lihat, Nona. Hanya botak sedikit. Akibat demam di samudera. Tapi rambut akan tumbuh kembali. Untuk saya yang menjaminnya. Saya senang. Maksud saya tidak peduli. Tentang kulit saya, Nona. Saya lebih bagus kalau menggunakan hitam. Coba lihat, Nona. Tidak. Saya takut. Saya takut Tuan. Tinggalkan saya. Kenapa, Nona? Nona, apa salah saya? Apakah Nona menganggap kekurangan saya adalah sesuatu yang besar? Hilang. Sekali lagi hilang. 17 kali saya mengalami ini. Selalu begini. Mula-mula berjalan lancar. Kemudian harapan mengasap lenyap. 17 kali ditolak. Dia cari yang bagaimana? Apa yang dicintainya dari hidup? Apa yang membuat dia menolak aku? Kalau aku cacat, aku bisa mengerti. Tapi lihat, semuanya ada pada tempatnya. Alam yang telah memberikannya kepadaku. You know? Apakah aku harus pulang ke rumah dan memeriksa apa yang ada di dalam koper? Meskipun aku tidak mempunyai hotel, tapi aku masih mempunyai sajak dalam koperku yang pasti mempesona setiap wanita. Aku tidak mengerti. Mula-mula lancar. Apa boleh buat? Kapal gua ini harus berubah haluan. Minum padi.
Sepertinya dia sedih. Maksudmu dia juga ditolak, Ri? Ya, dia juga. Aku turut berduka cita bersama mereka. Sungguh menyedihkan ditolak itu. Alah, sudahlah. Hei, jangan buang-buang waktu. Bukalah hatimu lebar-lebar dan lamar dia saat ini juga. Saat ini juga? Ya, saat ini juga. Nah, sebentar. Biar aku tengok. Ambar datang. Nona Ambar, saya bawakan seorang makhluk yang lebih dari semua makhluk memuji Nona setinggi atas saya. Ya, belum pernah ada seorang pria yang cintanya begitu-begitu. Mau ini? Belum pernah ada seorang pria yang cintanya begitu besar terhadap wanita. Biar aku yang urus. Nona Ambar, dia itu agak pemalu. Ya, jadi Nona harus lebih bijaksana agar hilang malu. Nona, mengapa Nona tidak pejamkan saja mata Nona padanya? Kenapa Nona tidak pakai kemeja tipis? Ya, tapi tidak apa-apa lah. Itu pun cukup. Baik, Nona Ambar, saya harus permisi. Saya akan meninggalkan Tuan Ahmad dan Nona Ambar dalam hubungan yang lebih akrab. Ya, permisi. Desak terus, jangan sampai gagal. Sukses. Silakan, Nona. Nona Ambar, Nona suka naik perahu? Naik perahu buat apa? Ya, maksud saya bersampan-sampan, Nona. Saya suka. Oh, Nona tidak suka? saya suka juga. Ya. Tapi kita tidak bisa harapkan cuaca akan selalu baik. Tentu, kita tidak tahu kapan cuaca tidak akan berubah. Iya. Tapi saya suka kalau cuacanya bagus. Saya paling suka cuaca yang terang benderang. Nona suka bunga? Iya, saya suka. Saya paling suka bunga-bunga indah. Oh, ya.
bunga apa yang paling Nona suka? Saya tidak tahu betul bunga apa yang menjadi favorit saya. Oh, ada. Ya, bunga rose. Rose, Nona Ambar. Iya. Tuan pergi ke gereja tentunya. Ya, ya. Oh, tidak, Nona. Maksud saya pergi ke masjid. Tuan beragama Islam. Saya Katolik. Ya, tapi di gereja, di masjid, ataupun di candi, doa kita selalu tertuju pada Tuhan, Nona. Bukankah Nona selalu bilang begitu? Iya, Tuan. Hanya manusia yang bikin perbedaan. Dan kita ini manusia. Iya, kita manusia. Nona Ambar, cap gome sudah dekat, Nona. Belum bulan ini saya rasa. Ya, bulan depan. Iya. Kalau dari hari ini kurang dari 1 bulan. Tentu akan ramai, Tuan. Ya, sekarang tanggal 9, 10, 11. Sudah dekat sekali. Iya, sudah dekat sekali. Nona mau ikut pesta topeng? Saya tidak. Tuan Ahmad? Saya juga tidak, Nona. Tuan, sudah mau lepas pergi. Orang bilang ada waktu bertemu dan ada waktu untuk berpisah. Maukah Nona memaafkan saya? Saya menjemukan Nona. Tidak. Saya menikmati setiap detik bercakap-cakap dengan Tuan. Tidak, Nona. Saya menjemukan Nona. Tidak, Tuan. Saya senang. Kalau begitu, maukah Nona untuk membolehkan saya untuk mengusulkan Mengusulkan apa, Tuan Ahmad? bertemu lagi lain waktu. Oh, tentu. Tuan mesti datang lagi. Permisi.
baik dan juga bijaksana. Sayangnya, ia lekas pergi. Aku ingin lebih lama ia di sini. Bercakap-cakap dengan dia sungguh menyenangkan. Aku mesti lekas bilang sama tante. Iya, Tante Arina. Tante Arina. Mengapa harus buru-buru pulang? Mengapa juga harus lama-lama di sini? Rupanya kau ini suka membuat semua jalan menjadi buntu. 1 jam sebelum kawin dan kau belum meminangnya. Kau malah ngobrol tentang tetek bengek dan enak-enak. Kawin? Ya? Apa maksudmu? Iya, semuanya sudah siap, Mak. Hari ini? Betul. Hari ini? Kau bilang kau akan siap apabila semuanya sudah pergi. Nah, mereka semua sudah pergi. Tidak ada lagi yang menghalang-halangi. Ya, aku tidak akan menjilat ludahku sendiri, Rim. Tapi aku minta waktunya untuk diundur sebentar. Sebulan atau 6 minggu? Sebulan atau 6 minggu? 2 bulan lah. Gila kau. Tidak mungkin. Penghulu sudah kukasih tahu. Saksi-saksi pun sudah siap. Mat, jangan tolol. Mat, ku minta, ku mohon, ku desak kau. Jangan tolol, Mat. Aku sudah bilang, Rim. Ya, kau anak jadah. Sampailah aku. Jangan pernah kau hiraukan aku lagi. Ya, kau orang gila. Terpaksa aku harus mengambil kesimpulan yang sangat menyedihkan bahwa di dunia ini tidak ada orang yang lebih gila dan tolol seperti kau. Teruskan saja. Jangan kau muntahkan saja menumu. Mengapa aku harus lakukan ini semua? Buat apa? Buat siapa? Buat kau, Sontoloyo. Tambah lagi kursi kau. Ya, kerjakan saja. Itu pikiran yang bagus. Dan jangan pernah kau hiraukan aku lagi, Rim. Dan pergi. Ya, memang itu yang aku mau. Ku harap kau ketabrak mobil pemabuk. Hancurlah badanmu berkeping-keping. Ahmad, habislah sudah persahabatan kita. Ya, jangan kau tampakkan lagi mukamu di hadapanku. Ya, memang tidak akan pernah. Kau tidak akan pernah melihatku lagi, Rim. Sampaikan salamku pada sesetan belak. Gila. Bunga. Gila. Ya. Orang gila. Aku pun tak lebih kurang. Benar. Aku juga gila. Badan. Kenapa aku harus bersusah-susah teriak-teriak sampai serak? Ya itu apa? Bisa bilang kelapa menghilang. Aku ini apanya? Babunya yang urus ompolnya. Mengapa dia tidak dinamakan setan? Penipu. Sungguh aku tidak doyan mukanya. Aku akan pukul hidungnya. Aku akan jewer kupingnya. Ya, dan lagi yang membuatku marah sekali. Caraku membiarkan dia pergi dari sini. Dia pergi begitu saja, pulang ke rumah, mendengkur di dipannya, dan isap-isap pipanya. Makhluk najis. Aduh. Gila. Orang gila. Dari semua muka yang kubenci, mukanya lah yang paling kotor. Bahkan Tuhan pun tidak bisa ciptakan muka yang lebih kotor daripada mukanya. Percaya. Aku tahu.
Nona Ambar, saya kemari untuk mengatakan sesuatu. Salah. Hentikan ocehan itu. Ini. Iya, Pak. Nona Ambar, maksud yang penuh rahasia itu tidak lain dan tidak bukan adalah pengakuan seorang Tuan Ahmadin Ahmad bahwa dia tidak bisa hidup lebih lama lagi tanpa ada Nona Ambar di samping. Ya, tiap malam dia selalu bermimpi-mimpi memimpikan tentang kecantikan Nona. Ini sudah keterlaluan, Rin. Jadi bagaimana? Apakah Nona setuju untuk membuat dia bahagia? Saya setuju. Ayo, iya. Ya. Dengan ini saya resmikan pertunangan Nona Ambarita Rumanti dengan Tuan Ahmadin Ahmad. Ya, perkawinan itu adalah suatu kewajiban yang suci, Nona Ambar. Mas, kau harus cium bakal mempelai istriku. Ya. Nona Ambar, biasanya dalam sebuah perkawinan, Nona harus mengizinkan dicium oleh bakal calon suami Nona. Ya, benar Nona Ambar. Nona harus membiarkan saya mencium Nona. Woi, santai kawan. Itu kan menurut pendapat saya. Kalau menurut penonton dan sensor, tentu tidak dibenarkan. Nona Ambar, saya selalu bertanya-tanya, mengapa Nona mempunyai tangan mungil dan halus seperti ini? Saya ingin segera dikawinkan dengan Nona. Segera? Secepat itu? Ya, lebih cepat dari itu. Saya mau dikawinkan dengan Nona Ambar sekarang. Hore! Ya, Nona, mengapa Nona tidak ganti pakaian Nona? Saya sudah pesan taksi dan saksi-saksi pun sudah menunggu di masjid. Bagaimana? Apakah pakaian pengantin Nona sudah siap? Iya, Tuan Karim. Tunggu sebentar. Ya, baik. Karim, aku ingin berterima kasih pada murid. Terima kasih dari hati sandiwariku yang penuh terima kasih. Ya, aku baru tahu arti dari seorang kawan Karim itu seperti apa sekarang. Begini, percaya tahun depan akan ku kunjungi makam ayahmu. Ya, sekalian makam ibuku karena saya yakin jatuh. Ya, baik. Saya juga gembira dengan kau gembira. Semoga dengan perkawinan ini kau akan dikaruniai oleh banyak anak. Ya. Kenali diriku sendiri. Seperti orang buta berjalan, kawan.
dalam kehidupan yang penuh lika-liku dan membosankan. Aku tidak tahu apa-apa. Ya, hidup selalu dimulai dari sebuah harapan. Mat, aku akan lihat santapan perkawinan. Aku akan pergi dan akan segera kembali. Permisi. Oh, kawin. Tapi ada lebih baik aku bawa topi. Ya, siapa tahu. Oh, kawin. Sebentar lagi akan kawin. Ya, saudaraku. Kawin, kawin. Aku tidak tahu apa-apa. Hidup membujang selama ini, apa artinya bagiku? Tiap hari hanya pergi ke kantor, duduk di balik meja, telan makanan dan ngorok dalam tidur. Kalau aku jadi raja, akan kuperintahkan semua orang harus kawin. Hidup membujang akan kularang sama sekali. Pikiran akan kawin dalam waktu yang pendek. Dan aku akan segera mengecap segala kegairahan dongeng romantis. Nasibku sudah digaris. Nasi sudah menjadi bubur. Tidak dapat diubah. Taksi pasti sudah menunggu di luar dan mereka siap membawaku. Sebentar lagi aku akan duduk di masjid dan perhelatan segera dimulai. Tidak dapat diubah sama sekali. Lewat pintu itu pun tidak mungkin. Mereka akan tanya, mau kemana? Buat apa? Bagaimana kalau lewat jendela ini? Tidak sopan. Tapi jendela itu memanggil-manggil. Di mana topiku? Hilang. Tapi tak apa. Itu hanya suatu kebiasaan. Kalau perlu, aku bisa kemanapun tanpa topi dan kebiasaan bisa dirubah.
dari jendela yang lebih tinggi. Harus yakin, kehendak Tuhan harus berlaku. Aduh, kakiku. Taksi, taksi. Aku malu. Aku gemetar. Tapi di mana dia? Mengapa tidak ada di sini? Nyonya Elia, iya Nyonya Elia. Nyonya Elia, iya Nyonya Elia. Ya, Nyonya Elia kenapa? Oh, dia ada di dalam, Nona, di dalam. Di dalam mana Nyonya? Loh, dia tadi duduk di sini loh. Dia tidak ada di sini. Aneh. Dia tadi tidak keluar dari pintu. Orang saya menunggu dari halaman. Tidak lihat dia, Nak. Dia tidak ada. Apa dia lewat pintu belakang? Sama Tante Nona barangkali. Iya, Tante Alina. Tante Alina. Tante. Iya sayang. Kau ini tidak sampai begitu. Tante lihat buat apa? Ahmad, iya. Tidak. Tante kira dia di sini. Dia tidak ada di sini. Dia tidak ada di sini, Tante. Ada apa? Tuan Ahmad hilang. Hilang? Bagaimana dia bisa hilang? Kemana dia pergi? Dia tidak ada di sini pokoknya. Dia tidak ada di sini. Dia hilang. Lah, saya jaga di depan. Saya juga yakin kalau dia tidak lewat pintu belakang. Iya. Ah, tentu si Ahmad sedang sembunyi. Mat. Hei, Ahmad. Mat, keluar kau, Mat. Sudahlah, jangan main sembunyi-sembunyi, Mat. Ya, kau tidak akan dibunuh. Paling-paling kau akan disunat 2 kali. Ah, Mat. Tidak mungkin dia bisa pergi dari sini. Dia itu tidak bisa jalan tanpa topinya. Dan topinya masih aku simpan. Percayalah. Ya, Siti. Tentu dia tahu. Baru saja dari jalan. Iya. Siti, Siti kemari. Ya. Ada apa Nyonya? Kau lihat Tuan Ahmad. Dia pergi. Tuan Ahmad, iya. Tuan Ahmad, Nyonya? Ya. Tuan Ahmad. Nah, iya ampun. Tuan Ahmad tadi lompat dari jendela 5 menit yang lalu. Dari jendela? Betul Nyonya. Tuan Ahmad tadi pergi menggunakan taksi. Siti, kau bicara sungguh-sungguh. Ah, tidak mungkin. Anak ampun. Coba tanyakan pada tukang warung. Dia tadi juga lihat. Oh, begini cara Tuhan mempermainkan kami. Begini cara Tuhan bikin lelucon. Tuhan mungkin orang yang terhormat, tapi bagi saya Tuhan tidak lain dari seorang penipu. Benar, saya bukan keturunan ningrat, tapi bagi saya
baik dari Mak Comblang. Memang nama-nama calon di daftar saya bukanlah keturunan Ningrat atau Amtenan, tapi yang jelas mereka semua bukanlah keturunan tukang loncat jendela. Percayalah. Tidak mungkin. Saya akan bawa dia kembali. Memangnya Tuhan pandai mencarikan jodoh untuk seseorang? Kalau seorang laki-laki pergi, urusan bisa diselesaikan kembali. Percayalah. Tapi kalau calon pengantin laki-laki loncat dari jendela dan melarikan diri, maka perkawinan akan sukar diteruskan. dari pembina Yayasan Studi Seni Sanggar Budaya Kalimantan Selatan